pada saat dia terbangun sadar dari pingsannya, dia tuh tampilnya tuh cuma diem gini Bang. Bengong aja. Bengong, tatapannya kosong, dan kita nanya kenapa. Jadi kamu kenapa kita gini-gini juga. Dia biasa aja, Gak ngerespon. Singkat cerita, dia tuh nggak mau makan waktu itu seharian tuh. Nah, singkat cerita, coba pisang aja. Kalau pisang kan katanya bikin ini ya, kenyang juga kan gitu ya. Pas lagi dibukain, itu dia dengan gelagatannya itu langsung ngambil Bang. Ngambil, dan dia langsung kayak kerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moge. Masih bareng gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Au. Ya, seperti biasa, malam Jumat gua bakal ditemenin seorang narasumber nih yang bakal berbagi cerita pengalaman. Konon katanya nih, dulu saudaranya dan dia sendiri pun mengalami gangguan mistis. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lanjut. Panggil aja narasumbernya. Narasumbernya udah ada di samping gua nih. Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat malam Bang Anton. Bang Erik. Waduh, udah lama ini teman-teman. Gue udah dari beberapa bulan yang lalu nih ngundang Bang Anton nih, cuman ya sibuk nih ya. Iya, kebetulan lagi banyak urusan. Iya benar ya. Wah, susah banget. Waktu itu udah ngerayu-ngerayu, ayo Bang cerita Bang. Cuman ya mungkin alhamdulillah hari ini gue berkesempatan Bang Anton buat hadir ke Moge untuk berbagi ceritanya nih. Oke. Bang, gimana kabarnya nih Bang? Baik nih, alhamdulillah. Kerjaan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah, gue juga disclaimer sebelum cerita. Tadi gue deg-degan juga kesini. Kenapa tuh? Karena ini ceritanya memang mengingatkan gue ke masa lalu gitu, Bang. Jadi bikin masih dapat merindingnya gitu sekarang gitu. Kayaknya sih seru nih ceritanya nih. Cuman emang gue dapet sedikit gambaran cerita dari Bang Anton sih emang, aduh nggak di luar nalar gitu. Bang, nah boleh diceritain nggak secara detailnya nih Bang? Boleh. Dari runtutan awalnya nih. Gitu. Oke. Sebenarnya ini kejadiannya waktu gue SD Bang pada saat itu. Oh, udah lama ya? Udah lama. Jadi gue mau jelasin dulu sejarahnya dulu ya. Yeah. Jadi dulu gue sekolah itu di salah satu sekolah dasar yang ada di mana? Merak. Gue gak bisa sebut nama sekolahnya, tapi lokasinya itu dia di belakangnya itu pas gunung banget. Jadi denahnya itu gunung banget. Yeah. Oke, dan belakangnya gunung, di depan gunungnya itu dia ada sekolah, dan di situ juga banyak kera-kera juga atau monyet-monyet liar sering di situ. Nah, keanehan yang pertama nih Bang yang gue lihat itu di sana. Jadi salah satu bangunannya itu yang ada di sekolah itu, jadi pojokannya itu, jadi ada satu kelas itu yang pojokannya itu dia ada batu yang menonjol gitu. Kayak batu-batu nggak rata begitu. Iya, kan logikanya kalau bikin bentuk bangunan SD itu kan diratain aja gitu kan ya. Kalau ini nggak, jadi ada kayak semacam gerendel apa ya, batu-batu batu iya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi perbatasan siku kotak gitunya ya. Yes, gitu. Nah di situ gue awalnya curiga juga nih kenapa gitu. Kok padahal sebenarnya kalau dihancurin mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Tetapi di situ banyak yang bilang mitosnya juga, infonya katanya nggak bisa dihancurin lah atau seperti apa. Mungkin sekarang juga masih ada sih batunya itu. Nah selanjutnya denahnya itu di bagian belakang sekolahnya itu, sebelum gunungnya itu dia ada kayak lapangan yang biasa dipakai buat olahraga. Oke. Nah yang bikin seremnya tuh ada satu sumur di situ Bang. Sumurnya mungkin umurnya udah lama banget ya, ditinggalin. Gue juga nggak tahu tuh bekas apa. Cuman pada saat itu udah ditutup ya. Nah tapi gue sekarang nggak tahu nih kondisinya udah kayak gimana itu sumurnya.
Sorry, itu tutup permanen atau emang masih bisa dibuka itu Bang? Itu sih yang terakhir itu pas gua SD itu udah ditutup permanen. Cuma memang masih ada kelihatan itu bekas sumurnya. Sekarang nggak tahu ya apakah dia udah dihancurin apa gimana. Kayak gitu. Oke. Nah itulah kisah mistisnya nanti di situ yang paling sentral. Oke. Kayak Terus gitu. Bang. Oke, jadi mistisnya dari situ Bang ya. Selanjutnya juga di bagian belakang setelah ada lapangan yang biasa buat olahraga itu situ kantin. Sebelah sininya kantin. Nah, di situ ada jalur juga buat biasa ke kelas gua. Iya. Gitu. Itu jadi denahnya udah kebayang ya teman-teman semua ya. Kayak gitu. Nah, pengalaman horor pertama yang gua rasain itu waktu gua kelas 5 SD, Bang. Biasanya kan kita emang kalau waktu SD itu semangat-semangatnya ya. Iya. Semangat-semangatnya Buat buat belajar belajar sekolah gitu ya. Mungkin abang juga gitu Iya. kali ya. Iya. Jadi waktu itu gue jam 5 subuh itu udah mandi, udah sholat segala macam lah ya. Waktu SD itu. Dan gue memutuskan untuk gue pengen nyampe sekolah tuh ya jadi orang yang pertama gitu ya. Terlalu semangat ya. Gue memutuskan tuh berangkat tuh 5:30 lah. Nyampe sekolah. Karena perjalanannya deket sih. Sekitar 15 menit lah tinggal dari rumah gue waktu itu. Karena rumah gue di daerah Kapling lah. Naik angkot nyampe SD masih jam 5:30. Nah biasanya kita itu kan selalu sarapan ya. Nah gue biasa naruh tas, gue bener jadi yang pertama. Nah di belakang itu udah ada kantin kan, kantin lagi persiapan buka gitu, dan gue jadi orang pertama yang beli sarapan di situ Bang. Gue biasalah beli mie gitu kan. Nah cuman pada saat itu karena kebiasaan gue tuh habis beli itu kan kita pakai yang cup itu ya. Nah kita pengen makan di kelas. Gue waktu itu lewat belakang yang deket sumur. Nah ini kejadian pertama yang gue alami ya. Di situ yang bikin gue kaget adalah, jadi di atas udah ditutup gitu ya Bang ya. Di atas itu tuh ada siswa pakai baju SD. Waktu itu kan hari Senin kalau nggak salah tuh, putih merah gitu ya. Lagi duduk terus nangis. Gue merinding. Cewek Bang ya? Cewek duduk nangis. Gue kaget kan. Kok jam segini nangis kenapa? Apalagi duduk di batu kan. Apalagi masih subuh. Masih subuh. Gue memutuskan untuk nyamperin, maksudnya kepo. Biasanya anak kecil kan kepo, tapi ya gue coba deketin gitu lah. Pas begitu dia nengok, itu yang bikin gue kaget, langsung lari dan ninggalin mie gue di situ juga ya. Itu mukanya tampaknya tua Bang. Jadi udah anak SD pakaiannya tapi mukanya muka tua. Gimana ya? Aduh, nggak kebayang. Dan dia lagi kondisinya nangis. Tapi sorry, itu tua banget, nenek-nenek atau umurannya nenek-nenek atau? Dia tuh bener-bener udah ada kelihatan keriputnya gitu. Ya mungkin sekitar umur 50-50an Kemungkinan ya, sekitar segitu ya. Nah itu gue juga sedikit kaget. Dan langsung gue, biasa refleks kan langsung gue lepas gitu. Gue juga, gue lari langsung ke kelas. Gila. Itu gue yang bikin gue trauma juga untuk nggak datang pagi lagi. Iya benar-benar. Jadi lo semenjak hari itu udah nggak pernah datang pagi. Gue udah nggak pernah datang pagi lagi. Makanya SMA SMP gue telat. Terus Bang, itu ngikutin, ngejar atau gimana? Enggak, dia cuma nampakin kayak nengok sek gitu. Sek, dan ininya tua banget. Itu bikin gue merinding sih. Terus akhirnya? Ya akhirnya pada hari itu karena gue takut, gue langsung buru-buru ke kelas dengan perasaan yang takut ya. Gue sambil baca-baca doa gitulah. Sebisa gue ya, doa apa aja, makan mungkin atau bagaimana. Itu kejadian pertama sih yang gue alamin, dan shock juga gitu, bikin shock di situ. Bayang itu, apalagi masih kecil kan, masih kecil, melekat banget. Nah, itu. Sampai sekarang gue masih sedikit hafal mukanya. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Edan. Nah, itu kejadian pertama. Terus kejadian kedua juga, waktu itu kita ada yang namanya itu
dulu tuh waktu SD itu ada perjusami anak-anak apa sih pramuka. Oh iya, yang biasa kayak apa camping malam gitu Iya, ya. cinta alam Iya, iya. segala macam. Nah kita kan ada semacam apa sih cinta alam gitulah. Kita coba naik ke gunung. Oh. Gunungnya tuh Gunung Wilulang lah. Jadi satu sekolah gitu bang. Iya. Kita ngikutin turnya. Awalnya sih nggak ada masalah ya. Gue juga ikut di situ segala macam bersama rombongan gitu kan. Itu satu malam kan ya? Apa 2 malam? Itu satu malam. Jadi udah ngelewatin gitu. Nah, terjadinya di situ yang bikin gue shock adalah pada saat gue duduk beres dari bersih-bersih gunung sih waktu itu ya kegiatan kita ya. Pada saat nyampe kelas, temen gue tuh yang cewek juga ada pojok. Tiba-tiba dia tuh langsung kayak gini rambutnya. Kata gue, ini orang kenapa? Gitu kan. Tiba-tiba tuh gak lama ada yang teriak juga. Histeris itu, gitu. Teriak gitu ya. Dan kejadian pecah gitu. Jadi satu persatu orang di situ pada kesurupan. Innalillah. Itu yang bikin gue masuk trauma juga gitu ya. Itu heboh, itu sempat bikin heboh karena ada beberapa anak juga yang terkena. Pokoknya banyak sih, hampir rata-rata pada kena. Dan itu yang buat kejadian pada saat itu akhirnya kepala sekolah pun memutuskan untuk dibikin libur dulu. Libur ya sekolah ya. Libur sekolah sekitar 2 hari. Gitu. Biar kondusif dulu. Itu mungkin gue nggak ngerti juga ya, maksudnya kejadiannya bisa secepat itu dan nyebarnya tuh kayak cepet gitu loh. Jadi kesurupan satu iya, langsung. Pada saat itu emang heboh banget. Nah, jadi di situ juga kan gue nggak cuma gue doang yang sekolah di situ karena deket dari rumah. Jadi ada saudara gue juga di situ bang. Dia adik kelas gue lah jatuhnya ya. Gue kelas 5-an, dia kelas 4 ya. 4-an lah kurang lebih. Seperti biasa kita kan kejadian itu selalu olahraga tuh pasti selalu di belakang. Jadi kayak ada lompat kayak semacam lompat-lompat gitu bang. Lo pernah itu main engklek? Bukan engklek, apa namanya ya, yang kalau misalkan lo lari ada garis lompat jauh gitu loh. Iya. Biasanya kan waktu kecil tuh waktu SD tuh kan ada aja kan lompat-lompat jauh gitu atau permainan bukan permainan sih namanya dulu kan. Kalau yang olahraga kan fun. Iya. Terus? Jadi saudara gue ini pada saat itu olahraga seperti biasa. Gak lama itu info yang gue dapet tiba-tiba dia pingsan. Pada saat ngeliat yang sumur itu. Panik dong karena gue juga waktu itu posisi lagi di kantin karena berdekatan juga. Akhirnya gue langsung samperin dan dia dalam kondisi pingsan itu. Udah tuh akhirnya kita bawa ke rumah lah gitu kan. Ini bikin gue merinding juga ya. Jadi ada kejadian yang aneh yang dialami sama saudara gue sendiri gitu. Pertama, pada saat dia terbangun sadar dari pingsannya, dia tuh tampilnya tuh cuma gini gitu. Bengong aja. Tatapannya kosong dan kita nanya kenapa. Jadi kamu kenapa kita gini-gini juga. Dia biasa aja. Gak ngerespon. Kayak seolah-olah tuh kosong aja udah. Iya. Akhirnya karena pada saat itu kan gue dapat info dari om gitu kan. Ini gimana om kondisinya? Iya nih masih diem aja. Akhirnya waktu itu inisiatif. Jadi gue sama bapak gue tuh datang situ sama keluarga tuh biasa jenguk, kirain kita tuh memang dia lagi sakit gitu kan. Kan biasa bang kalau kita mau jenguk kan bawa buah-buahan gitu kan. Ya bokap gue beli apel lah, pisang lah, terus banyak lah buah-buahan sama roti lah. Singkat cerita pas nyampe sana, bokap gue juga nanya, kenapa kamu?
ada apa? Kok diem aja? Ada yang nakalin? Takutnya kita dikiranya tuh kasus bully gitu loh. Korban pembulian. Korban pembulian apa gimana gitu kan. Nah, singkat cerita dia tuh nggak mau makan waktu itu seharian tuh. Dibukain kan. Coba kasih buah-buahan. Takutnya dia nggak bisa makan ini dulu gitu ya. Takutnya nggak mau makan nasi atau apa gitu ya. Dikasih apel nggak mau. Nah, singkat cerita, coba pisang aja. Kalau pisang kan katanya bikin ini ya, kenyang juga kan gitu ya. Pas lagi dibukain, itu dia dengan gelagatannya itu langsung ngambil, Bang. Ngambil dan dia langsung kayak kerak. Makannya tuh kayak lahap banget gitu tuh. Dia juga sambil gitu tuh. Situ langsung muncul, kaget kita. Semua langsung kayak lompat. Kenapa ini? Terus satu kan beli apa sih namanya? Kolose itu tuh. Iya, satu parcel gitu ya. Itu dia langsung abisin, Bang, semuanya. Buah pisangnya. Pisangnya doang itu dia abisin semua sama dia. Dengan kayak rakus gitu loh. Iya. Terus wah, ini udah gak beres. Gitu kan. Udah gak beres, akhirnya kita coba untuk datengin ustadz juga waktu itu. Ada sekitar 2-3 ustadz yang udah datang. Itu mereka nyerah. Udah apa ya, nyerah karena udah dibantu, mungkin ibaratnya kayak disembuhin gitu. Itu nggak bisa. Akhirnya udah sekitar 2 harian kan. Udah diundang ustadz, tetap kayak gitu kondisinya. Tapi tetap dikasih makan pisang lagi, dan itu habis lagi. Jadi makanan lain nggak ini dia? Nggak mau. Dia cuma maunya pisang doang, Bang. Akhirnya karena keluarga takut dan khawatir, coba nelusurin kan. Ini kayaknya harus ada pawang mungkin ya. Gitu kan. Kita singkat cerita tuh kita cek sana. Pertama kali sowan itu gue inget banget karena gue ngikut terus kan sama orang tua tuh kan, biasa waktu kecil kan kemana ikut gitu ya. Nyampe sana diceritain, kita ketemu sama salah satu pawang di situ. Pawang yang ibaratnya udah lama banget dia tinggal di sana, yang biasa untuk ngurus-ngurusin kayak gitu ternyata. Ternyata ada pawangnya. Diceritain lah di situ kondisinya begini, dia nggak mau makan, diam segala macem. Ketika dikasih pisang. Iya. Ternyata plot twistnya itu di situ tuh ternyata ada namanya kerajaan monyet, Bang. Jadi pawangnya ceritain memang di situ ada kerajaan monyet yang gaib lah, gaib. Karena udah dari sejak lama di situ, dan monyet liarnya juga masih banyak di situ. Iya. Gitu. Akhirnya karena udah dapat pencerahan lah dari si pawang bawa orangnya ke sini, saya coba bantu. Tapi ini balik lagi kata dia, kalau si pihak keranya ini mengizinkan itu bisa balik. Tapi kalau enggak, resikonya adalah dia udah bakal gitu selamanya. Akhirnya kita bawa aja tuan saudara ke situ kan. Berupaya lah ikhtiar lah karena udah 2 harian kayak gitu kan. Jadi akhirnya tuh ritual, Bang. Ya gue nggak bisa nyebutin ritualnya, prosesnya tuh gimana. Cuman yang pasti harus disediakan beberapa kayak buah-buahan segala macem gitu, sesajen gitu. Dan requestnya yang bikin aneh itu satu, harus ada bambu apa namanya, gue kurang tahu ya dulu apa namanya lah. Akhirnya disiapin lah di situ tuh proses ritual segala macem. Akhirnya singkat cerita tuh udah balik lagi tuh. Langsung pingsan dia. Ininya ini yang pawang ini ngasih pesan juga, tolong dijaga karena ada kemungkinan akan terkena lagi. Iya. Gitu. Karena istilahnya udah suka sama saudara kamu. Iya, udah suka dan dia bakal ngejar terus. Gitu. Nah, singkat cerita, pada saat di rumah udah siuman. Udah sadar lah. Dia kaget. Ini di mana katanya? Kayak orang yang linglung gitu. Linglung gitu. Kayak kita kasih minum dulu segala macam.
bapaknya ini nanya kan ke dia nih, kamu apa yang kamu rasain selama ini? Gak ngapa-ngapain. Benar. Tadi ada monyet di sini katanya. Coba ceritain lebih detail gimana. Iya, waktu itu saya pada saat habis olahraga itu memang dia tuh orangnya sering bengong gitu loh. Katanya ngelihat di bagian sumurnya itu ada semacam kera yang ngajak, ayo. Karena dia ngikutin, tiba-tiba sampailah kayak di sebuah kerajaan gitu. Di atas, nah itu isinya tuh ada kayak singgahsana buat ada kera yang gede, katanya lagi duduk kayak gitu. Raja keranya. Iya, rajanya. Di situ dia dijadiin kayak permaisuri gitu loh, Bang. Kayak ratu. Kayak gitu ratu. Ya. Dia juga ceritain ada yang keranya tuh jalan kayak manusia. Gue ngebayang kayak film ini ya, apa? Apes itu ya. Apes itu ya. Wah, kata gue tuh. Terus, iya, di sana pas datang itu dikawal sama penjaganya itu, megang tombak juga dia jalan dan itu langsung duduk di singgasana itu. Itu. Ternyata di situ ada ya. Itu yang bikin merinding. Gila. Terus akhirnya udah gitu kita tanya lagi, kamu diapain aja di sana? Pokoknya dia bilang, kamu jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Jadi monyetnya bisa ngomong, kerahnya ini bisa ngomong gitu. Iya bro. Siluman kera aja. Kemungkinan gitu ya. Dan apa ya, plot twistnya juga memang infonya juga yang saya dengar dari si pawangnya itu. Ya. Dan ini juga yang bikin itu masih terus ini ya lestari ya. Biasanya kan kalau ada hewan kayak gitu kan banyak yang ngambil, gitu, banyak yang ngeburu ya. Atau yang ngeburu gitu kan, apalagi dijadiin untuk komersil kayak topeng monyet dan lain-lain. Nah, memang di situ itu selalu banyak, Bang. Jadi kayaknya ada mitos juga pernah ada yang ngambil, nggak selamat, segala macam. Gitu. Jadi sakral banget. Jadi sakral banget di situ. Ngeri juga tuh. Jadi balik lagi ke cerita itu, nah akhirnya saudara gue di situ dia masih shock ya, sekitar 2-3 hari itu masih kayak tatapannya kosong juga. Dan dia di sana katanya dikasih banyak makanan segala macam. Kayak diratukan. Kayak diratukan. 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 Nah akhirnya setelah seminggu itu udah pulih, dia kembali sekolah kan. Kejadian lagi, kesurupan lagi. Kira ya jadi, sama ya. Sama lagi, dia diem lagi gitu. Nah, dan itu kejadiannya berulang sampai 3 kali. Ya, udah suka sih. Udah suka tadi kan mungkin ya. Bang Anton kan bilang kan keranya nih udah suka. Udah suka mungkin ya. Saudara nih. Makanya dari itu memutuskan, udahlah kita pindahin aja lah sekolahnya. Kayak gitu, Bang. Akhirnya pindah. Nah, mungkin di sini juga banyak gua cerita gini, banyak juga nanti yang respon, mungkin orang sana yang punya cerita yang sama juga. Boleh. Boleh langsung berbagi cerita di channel Moge ini. Dan apa ya, sebenarnya lebih ke arah seremnya di situ ya. Namanya kita nggak tahu lah batasan mana dunia manusia, mana dunia yang kayak gitu gitu loh, Bang. Ya, tapi memang prinsipnya memang dunia gaib itu ada. Betul. Sejalan lah dengan apa kehidupan inilah. Gitu. Bahkan katanya, ya kan yang kita tahu kan dunia gaib atau itu bahkan udah lebih dulu tinggal di bumi gitu kan. Betul. Ya kita mungkin saling berdampingan dan saling sopan lah. Betul, saling sopan gitu. Cuman yang nggak habis pikir itu sih, Bang, ya apa ya, bikin shock juga ke gua karena banyak kejadian aneh-aneh gitu ya. Bisa ya, gue sih tadinya berpikirnya pada saat itu skeptis ya, kayak masa sih gitu kan. Sampai sekarang gue berpikir masa sih gitu. Akhirnya ternyata muncul juga kan mitos-mitos apa cerita-cerita aja tentang kota Saranjana lah, segala macem. Nah di situ gue kadang mengaitkan juga, oh ternyata ada juga kerajaan itu aja ada gitu ya. Apalagi kerajaan siluman kera mungkin kan. Ya ibarat ya
Pernah ada yang bilang kerajaan siluman ular lah, kerajaan ular, kerajaan apa gitu. Nah, itu juga mungkin ya. Kera juga nggak nutup kemungkinan ya, mungkin jin atau siluman yang menyerupai kera kan. Betul. Cuman ya dari situ gue dapat pelajaran banyaknya itu adalah jangan ngelamun aja lah. Iya. Kalau bisa. Jangan kosong gitu. Terus di tempat-tempat yang sakral atau keramat gitu. Atau yang benar-benar nggak ada penghuni lah seperti itu ya. Kita permisi juga kali. Salam lah, gimana. minimal salam. Cuman dari kisah itu bikin gue setiap kali lewat jembatan apa mana klakson apa gimana bener, gitu sih. Betul. Ya meskipun itu mitos ya. Nggak ada salahnya juga sih. Betul. Dan harapannya semoga nggak ada kejadian lagi nih sama yang lain gitu. Tapi pertanyaan gue Bang, itu kan dulu. Apakah saat ini atau sampai sekarang ini lo pernah dengar nggak ada kejadian lagi atau gimana? Kalau itu sih mungkin lebih lebih di apa sih? Kalau ada sih mungkin masih ada 1-2. Cuman mungkin sangat ditutupin lah gitu karena apalagi untuk reputasi sekolahnya gitu. Cuman yang pasti di situ juga banyak bangunan-bangunan yang menurut gua aneh juga sih Bang. Di mana itu? Jadi sebelah sekolah dasar juga ada kayak bangunan yang sengaja dibangun tapi nggak pernah ditempatin gitu. Tapi bagus rumahnya. Enggak, jadi kayak bangunan setengah jadi yang ditinggalin gitu aja gitu loh. Bangunan yang nggak jadi dibangun, udah sampai dari dulu sampai sekarang gitu aja. Gitu aja. Gue juga bingung gitu. Itu maksudnya untuk apa gitu ya? Maksudnya udah ngebangun, tingkatnya juga lumayan gitu. Ada berapa lantai ya tadi itu? 3-4 lah. Tapi dikosongin. Nggak jauh dari situ juga ada rumah yang udah lama ditinggalin. Nah, gue nggak tahu sejarah kelam masa lalunya tuh seperti apa gitu. Tapi kalau yang itu kayaknya gue pernah ngeliat deh itu. Pernah lihat ya? Yang rumah itu ya? Ngeri banget itu rumah. Kosong itu udah dari 9 info yang saya dengar sih 90-an lah. Iya, dari zaman dulu pas Merak itu masih ada pantai apa tuh? Kelapa Tujuh. Kan pernah ke sono itu udah kosong loh. Udah kosong ya. Udah kosong itu pinggir jalan loh. Itu gua nggak tahu ya. Mungkin kalau Bang Erik mau penelusuran di situ. Enggak. Konten kita hanya podcast ngobrol cerita serem aja, Bro. Siap. Tapi kalau ada yang backup Solo sikat. Kadang penasaran juga sih. Penasaran ya. Sama sih saya juga itu misterinya apa ya ada di situ. Gue penasaran tapi gue juga penakut gitu loh bro. Aduh gimana? Sama berarti kita. Tapi gitu. Yang gue ini apakah itu bagian dari teman-teman yang gokong bro? Seekor kera terkurung di penjara dalam gua di sungai tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati mencari sana ke sini diraukan semua masalah di muka bumi ini. Ada cepat kain. Jangan-jangan itu masih satu ada marga satu darah sama sendokong gitu. Harusnya ke timur mencari kitab suci kan, mampir ke Merak. Aduh intermezzo. Betul. Tapi memang nggak dipungkiri juga kan di dekat situ juga ada pulau kecil juga kan di Merak juga. Di situ ada apa kera-kera juga. Oh iya. Iya. Mungkin sejarahnya kita nggak tahu zaman dulu tuh gimana ya kok bisa ada kera di sana gitu loh. Gitu sih bang. Oke. Oke berarti ceritanya sampai di sini aja nih bro. Sampai di sini aja. Ya dijadiin pelajaran juga nih betul. Buat teman-teman jangan ngelamun lah. Jangan takabur segala macam. Iya, kalau lagi ada beban juga udahlah gitu ya. Tetap hati-hati aja. Iya, namanya hari sial kita nggak tahu ya. Iya benar, hari sial itu benar kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuman dari situ sih anggapnya jadi nambah wawasan ke kita juga gitu bahwa ternyata kita harus hargai alam lain juga lah. Gitu. Ya, bukan persoalan gaib ya, alam pun harus kita jaga. Betul. Seperti itu. Gitu. Oke. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat terus. Iya, Abang juga. Ya, kerjaan lancar. Amin. Tapi masih di Hyundai ini ya? Masih dong. Teman-teman nih yang mau beli Hyundai, Ioniq 5. Ioniq 5. Oh, oke. Itu mobil idaman. Mobil idaman. Belum sanggup. Masih mau ganti guys. Amin. Tapi gue masih suka Monica. Apa itu?
mobil Daihatsu gue. Oh. Jadi ini ya. Bukan karena belum sanggup beli Ioniq 5, bro. Oke, siap. Oke, teman-teman. Ya. Sampai di sini aja ceritanya. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.